di Dexa Group itu pastinya kita juga memikirkan bagaimana obat apa yang harus dikembangkan. Jadi bukan hanya seni mengembangkan dari teknisnya, farmakologinya saja, tapi juga bagaimana pasar apakah bisa terima apa enggak. Jadi kita akan bicara mengenai berbagai macam multifungsi ya. Bagaimana kita sebagai drug developer, drug discovery, scientist untuk berpikir ya. Oke. Yang pertama, ini adalah global pharmaceutical spending. Saya datanya cukup up to date kok. Setiap kali saya selalu mencari data-data baru untuk semua kuliah-kuliah saya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, global itu masih meningkat ya eh, untuk pharmaceutical R&D spending. Jadi ini perusahaan farmasi yang mengeluarkan uang untuk melakukan research and development. US juga meningkat ya, tapi ini China ini meningkat nih. Jadi masa depan mungkin dalam waktu 3 sampai 10 tahun ke depan kita akan mendapatkan lebih banyak lagi obat-obat yang dulu itu ditemukan di Eropa, di Amerika, belakangan di Asia termasuk China. Dulu yang membuat banyak produk baru itu Jepang ya, tapi sekarang China ini nomor satu untuk melakukan investasi R&D ya. Nah, jelas di sini bahwa kita di Indonesia kita masih belum banyak. Jadi yang kita lakukan adalah kita biasanya kami lakukan adalah kita mempunyai partner di China, di Korea dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini sebelum kita melihat obat apa yang penting, ini juga penting. Ini kan ini adalah demografi. Dilihat bahwa ini kalau global ini saya dapat dari Lancet ya, baru saja tahun 2024. Ini adalah life expectancy at birth. Jadi intinya seluruh dunia dimanapun juga mereka berada, life expectancy itu akan meningkat. Artinya apa? Kalau life expectancy meningkat, maka pasien-pasien itu menjadi yang tadinya pasien muda produktif akan menjadi geriatri. Apalagi kalau kita lihat apa namanya birth rate ini juga menurun juga di Indonesia juga banyak yang untuk memberikan keputusan untuk child free sehingga kalau kita lihat populasi dunia itu yang geriatri itu meningkat. Nah, kalau geriatri meningkat pasti banyak produk-produk yang didapatkan adalah yang lebih ke arah degenerative disease. Contohnya apa? Cardiovascular, neurological, ya. Kemudian cancer itu yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan obat-obat yang akut, ya. Lebih banyak obat-obat yang kronik, diabetes itu ya pasti meningkat di mana-mana. Nah, perkecualian di negara berkembang ini kayak Indonesia, TB masih meningkat. Padahal kalau udah di negara maju, TB udah menurun ya. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa death itu menurun ya. Jadi kita lihat life expectancy meningkat, tapi juga angka kematian juga menurun nih. Jadi negatif semua nih. Di semua tempat di dunia, kematian itu justru menurun. Survival rate itu meningkat, mortality rate itu menurun. Artinya kita membutuhkan obat-obat yang memang benar-benar kronis. Masa depan itu kronis dan kalau kita tahu bahwa pengobatan dengan menggunakan obat-obatan, baik itu obat apa saja, itu adalah cost effective way untuk memanage disease. Jadi yang paling cost effective, biaya efektif untuk memanage suatu penyakit ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini sekarang kalau kita melihat juga sebagai drug developer, kita mesti mikir apa ya area-area therapeutic area yang kita bisa lakukan untuk mencari drug discovery. Nah, kita salah satunya adalah mencari global cause of this death, ya, jadi kematian. Nah, di sini tahun 2022 ini data dari Lancet juga yang terbaru ya, Anda bisa lihat di Lancet. The leading cause 2022 sekarang ini yang bersama masih ischemic heart disease, stroke, COPD. Di kemudian hari, di tahun 2050 nih, ini masih tiga yang paling tinggi nih, ischemic heart disease ya, apa namanya, jantung koroner ya, termasuk yang di sini juga kalau jantung koroner, myocardial infarction pasti nanti ada congestive heart failure dan lain-lain ya, itu juga masuk dalam sini ya, stroke pastinya COPD. Nah, tapi di masa depan kita melihat di sini bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan neurodegeneratif misalnya Alzheimer juga meningkat. Nah, pasti drug developer seluruh dunia akan melihat nih 2030 sampai 2050 akan peningkatan banyak sekali penyakit neurologis, neurodegeneratif. Mereka akan mencari obat-obat untuk Alzheimer's disease ya. Yang sekarang memantin dan segala itu sudah akan menjadi obsolete. Kita akan mencari target-target baru untuk mencari obat-obat baru ya.
Chronic kidney disease ini makin lama makin banyak karena usia makin lama makin tua, degeneratif daripada renal, fungsi renal itu akan meningkat sehingga kita juga mencari obat chronic kidney disease yang sampai sekarang ini belum ada yang benar-benar untuk chronic kidney disease paling nggak dikasih golongan sartan ya karena telmisartan, kandesartan itu yang sekarang terbukti efektif untuk menaikkan perfusi daripada penyakit renal dan lain-lain ya. Kemudian ini lagi, kalau kita lihat nih ya, hypertensive heart disease yang tadinya masuknya nomor 12 akan naik ke 7 ya. Nah, kemudian baru kita lihat kanker dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa kanker itu adalah memang risiko kematian tinggi, tapi bisa di-manage dengan pengobatan-pengobatan baru. Kita akan mendapatkan banyak sekali imunoterapi, kita akan mendapatkan banyak targeted terapi, ya, dan lain-lain, yang membuat kanker itu tidak menjadi survival free, disease progression dari kanker itu justru menurun. Dan kalau kita lihat, ini masih hubungannya yang kalau kita angka kematian yang masih hubungan dengan banyak sekali lifestyle disease kayak ischemic heart disease, stroke, COPD ini kan kebanyakan lifestyle kalau kita lihat. Even chronic kidney disease kalau kita berasal dari diabetes atau hipertensi, lifestyle disease lagi. Jadi karena teorinya kan di dalam sosiologi dikatakan bahwa manusia menjadi semakin kaya, dia akan makan lebih banyak dan dia akan menaikkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan makanan, termasuk apa? Lemak, kemudian gula dan lain-lain. Kita kelihatan di sini bahwa pada waktu kekayaan meningkat daripada suatu negara yang kita lihat tadi, manusianya makin lama makin eh, makmur, tapi penyakitnya yaitu yang berhubungan dengan lifestyle. Karena kita ke mall kemana lihat aja di sini Jakarta atau dimanapun juga ke mall pasti makanya ketemu orang bersosialisasi dan makan sehingga ini memang kelihatan sampai 30 tahun dari sekarang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit lifestyle itu masih akan meningkat ya. Nah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetik, penyakitnya itu malah menurun ya kalau kita lihat di sini. Kanker itu turun ya. Kemudian kalau rectal cancer itu akan bisa diturunkan dan lainnya. Yang sekarang itu masih meningkat dibanding dengan yang lifestyle, itu juga akan menurun ya. Indonesia lung cancer, nah salah satunya di Indonesia yang paling tinggi adalah lung cancer atau laki-laki. Bahkan wanita juga banyak wanita muda mendapatkan lung cancer. Ini akan menjadi menurun karena kita mempunyai banyak sekali obat-obat yang berhubungan dengan cancer. Jadi kalau kita lihat cancer ini justru di bawah. Ini yang kadang-kadang kita sekarang itu merasa tidak mempunyai amunisi untuk melawan, tapi tahun 2020-50 ini akan turun ke bawah ya. Oke. Nah, ini adalah demografi. Kita mesti mengerti sebagai drug developer ya. Jadi kalau kita lihat apa saja yang sedang dikembangkan sampai tahun 2022, nah ini mungkin berubah nanti petanya sampai tahun 2050 karena sampai tahun 2022 onkologi ini masih dikembangkan banyak. Tapi dengan menurunnya daripada kanker, maka investasi pada drug discovery untuk kanker akan segera menurun ya. Nah, yang meningkat apa? Ya pasti yang ini golongan neurologi, gastrointestinal tadi yang berhubungan dengan kardiovaskuler tuh ya itu juga meningkat, respiratory itu juga meningkat ya dan lain-lain. Kita lihat di sini bahwa pipeline development ini akan berubah dengan berhubungan dengan perubahan dari demografi penyakit yang ada pada setiap negara ya. Nah, ini data Maret 2024. Ini kalau misal kita lihat 30 terapi by area. Ini sama dengan Indonesia juga ya. Nomor satu itu masih hipertensi. Kembali lagi yang sama dengan tadi kan. Kita lihat ischemic heart disease, kita melihat stroke ya dan lain-lain ya. Hipertensi, lipid regulator ini masih banyak diresepkan ya. Mental health sudah mulai meningkat sejak zamannya COVID. Banyak orang-orang yang mengalami mental health problem dengan depresi, panic attack, anxiety, kemudian social phobia, macam-macam di sana. Even psychotic diseases dan lain-lain itu juga meningkat sehingga mental health yang tadinya menurun sekarang mulai meningkat nih ya. Anti diabetes juga meningkat di atas. Gastrointestinal pastinya setiap orang stres mempunyai GERD, mempunyai masalah pylorus dan lain-lain. Bahkan banyak sekarang mulai dengan Helicobacter pylori meningkat gastrointestinal ya. Ini juga meningkat. Anti ulceran ini untuk GERD golongan PPI proton pump inhibitor
glifosin itu golongan obat yang baru ya, empaglifosin dan apa namanya obat yang baru itu saya lupa namanya, tapi golongan eh, eh, kalau kalau anti ulceran biasanya kan PPI ya, HK-ATPase inhibitor ya. Sekarang NAK-ATPase inhibitor ya, itu anti ulcerannya, pain ya. Ini kalau dilihat jadi di atas 10%, ini adalah area-area yang sering diresepkan oleh para dokter ya, termasuk di Indonesia 30 terapi ini. Yang lainnya itu kecil ya, di bawah ya. Oke, berikutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa onkologi dan obesiti itu masih meningkat sampai tahun 2030-an lah, 2007-2030. Jadi, kalau kita mau investasi di dalam drug discovery, itu onkologi dan obesiti itu pasti jelas bahwa orang-orang itu masih investasi saat ini. Orang untuk membuat ini onkologi di sini, obesiti ini. Contohnya apa obesiti? Semaglutide ya. Itu kan banyak yang sekarang diresepkan untuk menurunkan berat badan, walaupun indikasi utama sebetulnya adalah diabetes dan penurunan cardiovascular risk factor untuk diabetes untuk golongan semaglutide. Tapi glutide ini GLP-1 antagonis, reseptor agonis kan sudah banyak, ada liraglutide, empaglutide dan lain-lain. Dan saya tahu dari China ada 30 perusahaan, dari Eropa ada mungkin ada 10 perusahaan yang mengembangkan obesity ini lewat pengaturan GLP-1 ini. Jadi kalau kita lihat di sini, dua ini yang masih mendapatkan banyak sekali perhatian dari drug developer, drug discovery oleh perusahaan-perusahaan dunia. Tapi ini kemungkinan dalam 10 tahun ke depan akan turun karena onkologi turun. Tapi kalau kita bicara mengenai obesity, kaitannya hubungan dengan lifestyle disease, dengan cardiovascular, metabolic disease ya. Kan sekarang cardiovascular renal metabolic syndrome namanya itu. Maka ini akan tetap meningkat, yang ini akan menurun ya. Nah, tapi di samping itu kalau kita lihat discovery daripada 20 therapy area, ya tidak hanya kardiovaskular, tadi bicara mengenai mental health, CNS ini juga masih meningkat ya. Lipid regulator juga masih ya, dan lain-lain. Respiratory ini Indonesia, obat-obatan respiratory itu banyak disukai, akut dan juga kronis ya, bukan hanya golongan beta agonis atau alfa agonis, tapi juga golongan steroid ya dengan DPI dan lain-lain, dry powder inhaler dan lain-lain ya, metric inhalation dan lain-lain itu juga banyak disukain di Indonesia, sehingga banyak sekali perusahaan Indonesia sekarang mulai mengembangkan nih beberapa produk respiratory lewat guided dan metric daripada pembuatan untuk diinhalasi lebih baik ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sangat kita butuhkan supaya kita tahu bukan hanya teorinya saja untuk membuat obat, tapi justru yang mana yang akan disukai oleh para dokter. Anda semua akan meresepkan mana, ini yang kita harus perhatikan ya. Oke, nah sekarang sedikit mengenai teknisnya ya. Drug discovery mungkin Anda sudah tahu itu butuh paling sedikit 8 tahun. Kalau saya mengembangkan obat herbal aja ya 7 tahun gitu. Setiap fitofarmaka yang kita kembangkan 6 sampai 7 tahun. Nah, tapi pada waktu COVID, di mana kami juga mempunyai suatu research area dengan perusahaan di Korea pada waktu itu mengembangkan monoclonal antibody untuk COVID ya, Rec dan Vimab waktu itu ya. Rekinora sekarang udah tidak dipasarkan lagi, tapi kami berhasil mengembangkannya dalam waktu 2 tahun saja karena pada waktu itu dibutuhkan monoclonal antibody yang spesifik yang bisa melawan virus COVID. Waktu itu belum ada eh, obat-obatan spesifik untuk COVID, misalnya Favipiravir, Avigan itu belum ada waktu itu. Kita sudah mengembangkan dari darah orang yang sudah terkena COVID waktu itu COVID virus ya. eh, Vimab yaitu monoclonal antibody, dan itu butuh waktu 2 tahun karena memang saat itu dibutuhkan dan cepat, dan FDA juga termasuk Badan POM memberikan regulasi dan clearance untuk bisa dipasarkan dalam waktu 2 tahun. Tapi setelah COVID kita melihat bahwa pengembangan obat itu memang butuh waktu yang lama. Sebelum dan setelah COVID ini kita membutuhkan 8 sampai 15 tahun tergantung daripada di mana objek itu berada, proyeknya berada ya. Jadi sepintas lalu kita akan melalui dari discovery phase, ini nanti kita akan bicarakan, kemudian preclinical phases ya, dari lead optimization and clinical development, kemudian clinical testing fase 1, 2 dan bahkan nanti 4 untuk post marketing surveillance ya.
Kemudian new drug application kepada FDA, kalau di Indonesia Badan POM ya, eh, Eropa EMA dan lain-lain ya, ini NDA new drug application, kemudian di-approve obat tersebut ya. Sehingga kalau kita lihat di sini banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi pada waktu kita mengembangkan obat ini ya. Industri tidak akan mengembangkan obat kalau tidak ada kepastian, satu mengenai pasar, dan kedua mengenai regulasi. Nah, ini penting sekali untuk bisa di-manage regulasi ini. Dan kalau kita biasanya kalau di Indonesia, kita kan hanya mikirnya discovery itu hanya di lab doang. Nggak bisa begitu. Atau mungkin di klinisnya, di phase 1, phase 2. Tapi kalau kita sebagai seorang pengembang atau pencari dan pengembang obat baru, mulai dari kiri sampai kanan, ini harus diperhitungkan. Bukan hanya resources daripada uang yang dikeluarkan, tapi juga berapa manusia yang harus kita kembangkan, siapa yang harus mengembangkan, di mana harus dikembangkan, dan risiko-risiko pengembangan itu. Maka dapat dikatakan kalau kita bicara mengenai global drug discovery dan development, itu satu obat bisa sampai 1 sampai 3 billion US dollar ya. 1 sampai 3 miliar US dollar itu pun sebetulnya itu masih rendah ya. Sekarang kalau Pfizer mengembangkan bisa sampai 5-10 billion US dollar dan lain-lain. Karena memang risikonya itu besar. Setiap daripada staging ini menganut risiko di mana kita harus memastikan bahwa risiko sebelumnya sudah bisa teratasi, risiko ke depan harus kita bisa manage. Nah, ini kalau kita lihat di sini kita lakukan ya. Saya juga bekerja di laboratorium di akademia, biasanya cuma baru di sini nih, baru di sebelah kiri ini, baru di lab ya. Tapi gampangnya gini ya, kalau kita bikin bikin apa namanya, membuat suatu eh, percobaan di laboratorium itu paling banyak itu paling cuma 10 gram membuat mulai dari bahan bakunya 10 gram. Tapi kalau kita bicara dengan approved drug, ini bukan 10 gram, kita bikin 1 ton sebulan bahan baku yang kita dapatin di 10 gram ini. Nah, dari 10 gram menjadi 1 ton sebulan, itu membutuhkan banyak sekali proses di dalam pengembangan. Dan itu pun ada sainsnya sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai biomedical, ini baru dari bagian sini nih sampai mungkin preclinical, sebelum preclinical ini biomedical nih ya. Tapi sesudahnya itu justru itu juga banyak sains-sains yang berhubungan dengan upskilling daripada produk yang kita temukan. Jadi kalau kita bicara drug discovery bukan hanya sainsnya, tapi justru engineeringnya, teknisnya ini juga kita harus pikirkan ya. Nah, kalau itu berhubungan dengan kemis, kita bisa melakukan banyak sekali. Nanti saya tunjukkan ya cara-caranya. Tapi kalau kita bicara drug discovery biological, maka mutu yang didapatkan dari membuat misalnya saja, kalau di sini mungkin kalau chemistry itu mungkin 1 ton sebulan, kalau drug biological kayak monoclonal antibody, mungkin hanya membutuhkan 100 kilo sebulan. Tapi itu pun banyak ya, karena kita menggunakan hanya miligram, mikrogram saja kadang-kadang untuk obat biologik gitu ya. Karena memang sangat spesifik terhadap reseptornya. Ini 100-150 kilogram, tapi dalam pembuatan mulai dari permulaan sampai akhir, itu membutuhkan banyak sekali manajemen risiko ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pencarian obat baru, drug discovery, itu otomatis bukan hanya molekul-molekul yang kita tahu dari apa namanya, dari small molecule kita bicarakan ini ya. Ini sebagian besar daripada obat-obat yang ada di BPJS, JKN maupun yang kita gunakan di resep sehari-hari itu kebanyakan adalah small molecules ya. Tapi kita lihat pada waktu kita menjadi subspesialisasi, kita akan membutuhkan lebih banyak obat-obatan sebelah kanan ya, yaitu protein peptida. Nah, protein apa ya? Hormon. Misalnya OBGYN kafir membutuhkan hormon ya. Membutuhkan apa saja? Oh, FSH, LH, membutuhkan human chorionic growth tropin. Itu masuknya apa? Protein peptida ya. Nah, kalau misalnya KAHOM membutuhkan apa? Oh, monoclonal antibody. Pembrolizumab misalnya, itu kan PD-1 inhibitor ya. Kemudian monoclonal antibody yang lain, yang generasi pertama contohnya apa? Oh, kita bisa punya bevacizumab, trastuzumab, itu ya, dan lain-lain itu golongan monoclonal antibodies ya. Nah, kedepannya kita akan mempunyai obat-obat yang berasal dari nucleic acid, terutama small interference RNA, yaitu kita tahu ya mRNA sebagai vaksin, tapi belum ada saat ini obat-obatan yang berasal dari RNA. Tapi kedepannya makin lama makin banyak obat yang berasal dari RNA. Nah, sekarang ini sedang banyak dikembangkan.
Tapi sekarang masalahnya bagaimana mendeliver, bagaimana kita memberikan injeksi dan memastikan bahwa siRNA ini sebagai penurun down regulation daripada gene and protein expression harus mencapai target tisunya, harus mencapai target jaringannya, sehingga delivery model yang membutuhkan liposomal, membutuhkan nanosomal, apapun juga ini yang sekarang masih dikembangkan untuk memastikan bahwa kita mempunyai siRNA based drugs atau nucleic acid terapi, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depannya kita juga menggunakan live cell. Jadi misalnya contohnya ya, eh, ada obat misalnya saja ini untuk kanker prostat misalnya, eh, Provence ya mereknya ya. Indonesia kayaknya nggak ada masih. Tapi ini misalnya untuk target terapi, dia menggunakan itu seperti Carticel ya. Jadi Carticel itu kan pengobatan yang baru ya. Ya, dendritic cell yang dikembangkan sekarang itu juga sebenarnya live cell kan. Diambil dari tubuh kita, diambil T-cellnya, diberikan gen, dikembali lagi ke tubuh kita. Itu mau T-cell, mau dendritic cell, apapun juga itu, tapi terapi live cell di masa depan. Jadi ini termasuk dalam cellular biological therapy. Nah, kalau kita lihat di sini, drug discovery itu jadi kalau kita lihat, bukan hanya small molecule ya. By the way, kalau kita bicara mengenai small molecule ya, kandesartan, kita bicara mengenai metformin, itu small molecule semua ya. Termasuk kalau kita bicara mengenai herbal, fitofarmaka juga masuk small molecule. Nah, tapi ke depannya semakin banyak subspecialty membutuhkan obat-obat untuk targeted terapi dan masa depan progressive terapi, kita akan membutuhkan lebih banyak lagi obat-obatan yang bukan hanya small molecule tapi berupa protein, antibody, nucleic acid, bahkan juga live cell ya. Dan tidak menutup kemungkinan live cell ini ke depannya adalah bakteri sebagai terapi. Bakteri mikrobiota terutama yang sudah di re-engineer sebagai terapi ya. Oke, ini tadi saya sudah bicarakan new drug approval, therapeutic area ya. Onkologi sekarang ini masih banyak tapi akan menurun ya yang lainnya ya. Oke, berikutnya. Nah, ternyata saya mesti kasih ini ya. Pada waktu 3 sampai 10 tahun yang lalu, 5 sampai 10 tahun yang lalu, yang banyak dikembangkan itu sebetulnya itu bukan hanya small molecule, tapi ini monoclonal antibody. Mungkin kalau kita lihat di dunia, mungkin ada 50 sampai 60 registered monoclonal antibody. Jadi yang sudah di-approve oleh FDA di seluruh dunia dan masih banyak lagi dikembangkan. Tapi ternyata sekarang orang sudah mulai kembali lagi dengan mencari small molecule ini. Kenapa? Nah, ini jadi kalau kita lihat di FDA approval tahun lalu, di mana dia memberikan 55 FDA approval, jadi obat yang baru yang di-approve oleh US FDA, karena seluruh dunia mengacu gold standardnya itu US FDA ya. N sama dengan 55, nah kita lihat di sini, bahwa 30 daripada 55 atau 53% ini sebetulnya adalah small molecule. Jadi kita itu kembali ya dari monoclonal antibody kepada small molecule. Jadi kalau kita lihat mengenai drug developer sekarang yang paling laku apa? Ya jangan lakukan banyak monoclonal antibody. Lebih banyak kita kembali ke small molecule. Nah, karena apa? Ya nanti kita lihat mengapa reasonnya. Jadi kalau kita lihat di sini, small molecule ini banyak sekali yang first in class drugs ya. First in class artinya apa? Kita punya target yang baru, yang belum pernah punya ada obat yang dipasarkan sebelumnya yang melawan target tersebut. Sehingga ini disebut sebagai first in its class. Apapun juga nanti misalnya obat chronic chronic kidney disease. First in class apa? Oh, mungkin targetnya baru, mungkin targetnya ada satu reseptor yang hanya ada di renal tissue, di jaringan renal, yang mempunyai efek untuk meningkatkan misalnya reperfusi terhadap blood vessels, terhadap pembuluh darah. Nah, itu first in class ya. Ini contoh di mana kalau kita mendapatkan first in class drugs itu pasti sales-nya akan meningkat. Seperti juga kita ketahui bahwa obat yang pertama dipasarkan first in therapeutic class pasti akan mendapatkan revenue yang tinggi ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari 20 specific list 13 ini small molecules mencapai 65% total dan kebanyakan ini adalah oral ya, oral medication dibandingkan dengan injectables ya. Jadi kedepannya akan lebih banyak obat oral dibandingkan dengan obat injeksi yang digunakan di hospital ya. Oke, ini tadi saya sudah tunjukin ya tadi ya small molecule
ini golongan siRNA, ya. Ini peptida enzim, ya. Ini peptida kan juga banyak kita gunakan. Goserelin contohnya, luprolide ya, untuk prostate cancer, untuk endometriosis dan lain-lain itu peptida kita masih gunakan ya, goserelin, eh, 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 luprolide dan lain-lainnya. Enzim, antibodies ini golongan MAB ya. Nah, ini yang ini tunjukkan cell based immunotherapy ini masih belum, tapi kedepannya juga kita akan melihat bahwa terapi juga mikrobiota ya. Stem cell itu juga masuk dalam lifestyle terapi ini ya. Oke, itu ini hanya pengulangan ya. Oke, saya teruskan ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa small molecules menyumbang 2/3 dari persetujuan obat baru oleh FDA. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelumnya itu kan dari 2013 masih banyak small molecule, tapi tahun 2018 contohnya, ini banyak biological molecule loh ini, ya, yang merah-merah ini. Tapi mulai tahun 2021, 2020 bahkan sudah mulai banyak lagi small molecules. Nah, ini pertanyaannya, mengapa orang drug discover lebih banyak mengembangkan small molecules? Nah, ini ya. Nomor satu, kita sekarang sudah mempunyai teknik-teknik menggunakan pembelajaran mesin ya, jadi machine learning ya, dan generative AI, artificial intelligence yang dibutuhkan untuk mencari target-target obat baru yang belum menjadi target sebelumnya. Dengan menggunakan machine learning dan AI ini, maka kita akan mendownload semua sequence gen dan protein yang belum dijamah oleh para discovery sebelumnya, sehingga ini kan menjadi first in class molecule karena targetnya adalah baru. Makanya orang tuh berlomba-lomba. Jadi kalau kita lihat tadi, kenapa di Asia makin lama makin banyak drug discovery? Karena kita ini di China, terutama di Korea dan China ya, maju AI-nya, maju apa namanya cloud system dengan apa namanya big data analysis dan lain itu untuk golongan drug discovery ini maju, sehingga apa? Sehingga machine learning-nya juga maju, sehingga kita mendapatkan banyak sekali new chemical entity first in class yang berasalkan di Asia yang tadinya hanya bisa dilakukan di Eropa dan di Amerika ya. Nah, Indonesia saat ini mulai tapi belum ya. Nah, tapi juga selain dari scientific drug discovery, organic chemist untuk small molecules juga banyak digunakan. Jadi makanya kalau Anda mempunyai apa namanya background di organic chemistry, itu sangat dibutuhkan di dalam drug discovery masa depan untuk memastikan bahwa obat-obat ini bisa dikembangkan. Ini namanya druggable ya. Druggable itu artinya bisa dikembangkan menjadi obat ya. Ini masalah bagaimana bukan hanya mencari molekul yang benar, tapi bagaimana memodifikasi molekul ini agar bisa menjadi druggable ya. Nah, nanti kita bicarakan bagaimana cara memodifikasinya ya. Oke, saya akan ke sini. Nah, ini saya katakan ya, Chinese innovative drug R&D trends masih meningkat, bukan hanya small molecules lah ya, tapi juga monoclonal antibodies. Ini monoclonal antibodies ini nih. Misalnya nih, monoclonal antibodies ya, 284 jadi 424 dari 2024. Ini small molecules. 2021 dari tahun 2021 dari 1000 menjadi 1500. Jadi kita lihat nih bahwa obat-obat masa depan yang berasal dari Cina itu makin lama makin banyak karena mereka sangat advance di bidang AI, di bidang bioinformatika. Jadi kalau Anda mau belajar bioinformatika juga bagus ya. Tapi bioinformatika saja tidak cukup karena itu hanya permulaan saja. Jadi kalau misalnya drug discovery ini adalah bukan hanya satu apa namanya disiplin saja, tapi justru berhubungan dengan kemis, berhubungan dengan teknik kimia, berhubungan dengan kedokteran, yang pasti kedokteran hewan, dan semuanya yang memikirkan molecular biologist misalnya juga dibutuhkan, sehingga memang ini adalah keroyokan berbagai macam, bahkan legal juga ada, business development juga ada, kalau kita bicara regulator juga harus ada masuk di dalam apa namanya portfolio pengembang obat-obatan ini. Jadi kalau kita lihat di sini rekombinan protein sudah menurun ya. Kita lihat di sini vaksin itu meningkat nih ya. Pembagian vaksin yang paling banyak itu adalah ini small molecule dan next generation product ya. Next generation product itu gimana? Misalnya antibody drug conjugates. Nah, itu kan
bukan hanya antibodinya ya, tapi juga drug conjugates-nya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, itu banyak sekali. Saya berhubungan dengan perusahaan di Korea juga banyak yang melakukan ADC ini dan lain-lain ya. Oke. Post COVID. Jadi ini yang tadi saya katakan ya, kalau tadinya itu 8 sampai 12 tahun, 10 sampai 15 tahun, sekarang udah menjadi lebih cepat ya dengan menggunakan adanya machine learning tadi ya. Oke, nah drug targets apa yang disukai? Nah ini mulai nih banyak nih untuk beberapa yang first in class ya ini eh, G-protein related ya reseptor, protease, kemudian kinase, ion channel, sitokin dan lain-lain. Ini adalah banyak drug discovery first in class drugs yang digunakan untuk para pengembang pencari obat-obatan baru supaya mereka mendapatkan first in class drugs. Jadi ini adalah sintesa daripada sequence daripada gene-nya yang bisa di-download menggunakan berbagai macam AI dan kita lakukan machine learning untuk melakukan screening, virtual screening, simulasi screening dengan menggunakan machine learning. Mana yang bisa menjadi druggable, mana yang menjadi bisa di drug candidate masa depan untuk menjadi obat-obatan dengan target-target yang baru ini. Ya. Target obat ngerti ya? Misalnya contohnya apa? Oh, kandesartan, irbesartan, telmisartan, kemudian iprosartan, dan lain-lain. Itu apa kandidatnya? Dia kan ARB, angiotensin receptor. Nah, targetnya adalah angiotensin receptor. Dia bersifat sebagai blocker. Nah, tapi angiotensin reseptor mungkin ada 10-15 molekul udah. Gimana kita mencari obat target yang baru? Bukan angiotensin reseptor, tapi misalnya aja HK, Na, potasium, hidrogen potasium exchanger di renal sebagai antihipertensif misalnya, sekarang belum ada. Atau misalnya untuk obat baru, misalnya aja eh, glutu blocker misalnya di liver untuk obat diabetes. Nah, itu adalah target-target yang baru ya, yang belum ada sekarang obat-obatnya. Kalau kita mendapatkan target yang baru dan obat yang baru yang bisa ngeblok eh, reseptor ini akan menjadi blockbuster namanya ya. First in class itu selalu blockbuster ya. Oke, apa saja step-stepnya? Nah, ini kita lakukan dan ini sampai sekarang untuk small molecule ini juga masih banyak dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi dan validasi target. Yang tadi saya tunjukkan ya, target-target ini. Ini harus penting karena target berhubungan dengan penyakit. Target itu biasanya harus tervalidasi. Artinya di dalam penyakit tertentu, target protein target yang ada di dalam sel dalam jaringan tertentu harus tervalidasi dan dia harus menaik atau turun tergantung daripada penyakitnya, patologis daripada penyakitnya itu, dan di jaringan mana yang kita harus maui. Sehingga kita tujuan untuk mengidentifikasi validasi target menemukan target biologis ya, protein gen jalur molekuler yang relevan dengan penyakit tertentu. Jadi drug discovery ini harus mengenal penyakitnya, patologisnya, makanya sekarang diadakan translational research. Artinya apa? Para klinisi harus bisa bekerja sama untuk memvalidasi target ini sampai kita mencari biomediknya untuk mencari mana obat target yang bagus dan juga obat yang bisa dikembangkan. Nah, itu hubungannya dengan lab dan lain-lain. Tapi karena apa? Akhirnya kita bisa memberikan para klinisi untuk mereka meresepkan, ya. Nah, langkah-langkah untuk mengidentifikasi validasi target membutuhkan analisa data biologis. Contohnya apa? Ini golongan omics ya, genomics, proteomics, metabolomics. Makanya kalau kita bioinformatika ya mengerti ini untuk mengidentifikasi dan validasi target ya. Nah, di samping itu kita mesti mengetahui tools yang harus kita lakukan sekarang menggunakan artificial intelligence dan juga machine learning ya. Karena apa? Kita untuk menggunakan alat-alat ini, tools ini ya, ini sebenarnya makanya kalau Anda belajar bioinformatika itu bukan belajar ilmu sebetulnya. Anda itu belajar tools. Sama dengan zaman dulu kita belajar Microsoft Word. Microsoft Word itu tools. Excel itu tools. Jadi kalau kita majornya bioinformatika, ini hanya tools yang kita pelajarin. We are a teknisi untuk menggunakan tools itu. Jadi sebetulnya sainsnya di mana? Ya sainsnya nanti kita hasil daripada yang didapatkan dari tools ya. Jadi ini kita menggunakan tools AI yaitu software
pembelajaran mesin juga ya. Jadi untuk apa? Makanya saya katakan nih, alat untuk menganalisa data kompleks, mengidentifikasi target yang paling mungkin dapat digarap ya. Itu yang disebut sebagai druggable, yang bisa digunakan untuk mencari obat apa namanya? Obat-obat yang baru yang bisa dikembangkan untuk obat-obatan yang baru. Itulah namanya druggables ya. Nah, kemudian kita harus menggunakan validasi eksperimen. Seperti apa contohnya? Ya target ini harus di knock out. Caranya apa knockoutnya? Gene editing teknik. Tools lagi, namanya CRISPR. CRISPR juga tools ya. Kalau kita belajar CRISPR, wah gaya banget. Padahal itu cuma tools. Kita belajar mengenai menggunakan R, menggunakan banyak macam-macam apa namanya NCBR teknik, mengenai itu sounds very good, tapi itu hanya tools ya. Ini hanya fase pertama digunakan yaitu identifikasi dan validasi target ya. Jadi ini memvalidasi dengan cara apa? Knockout daripada gene editing ya. Nah, sekarang kita mempunyai perkembangan yang paling baru tahun 2024 state of the art zaman now ini, kita menggunakan single cell teknologi untuk memvalidasi. Jadi dengan single cell teknologi ini memungkinkan analisa individu sel untuk memahami interaksi mikro, masih mikro nih ya, di dalam penyakit. Karena kita hanya menggunakan single cells, tapi sudah cukup untuk powerful dengan machine learning kita, dengan sistem-sistem AI, artificial intelligence untuk memvalidasi target dan identifikasi target sebagai obat yang baru. Oke, itu step yang pertama. Ya, oke. Jadi ini kembali lagi nanti tadi ya, bioinformatics ini menggunakan berbagai macam ya, terutama genomics, proteomics ya. Belakangan ada metabolomics, ada lipidomics, semua itu hanya tool semua ya. Alat yang kita gunakan. Oke, saya nggak akan ini juga banyak ini ya. Kita gunakan berbagai macam, tapi ini sangat teknis ya. Kita bisa pelajari kalau teknis-teknis di pada waktu kita mengambil alat mengenai belajar mengenai tools bioinformatika ya. Nah, ini multi-omics ya. Saya tunjukin ini contohnya nih. Obat pemigatinib. Nah, ingat ya, tinib, nib belakangnya pasti target terapi ya. Eh, indikasinya apa? Kolangiokarsinoma. Nah, ini banyak sekali nih attributes-nya bisa dipelajari satu-satu. Ini hanya contoh nih. Eh, Tafasitanab, MAP berarti monoclonal antibody kan ya. Tapi ada konjugasi nih, berarti ini ARD, antibody drug conjugate. Contohnya apa? Ya ini tafasitanab. Ini masih banyak ini ya untuk diffuse large beta cell lymphoma. Pada lymphoma pasien digunakan antibody drug conjugates misalnya tafasitanab ini ya dan lain-lain. Ini tinib lagi avapritinib. Nah, tinib ini banyak sekali ya. Ini untuk apa ini? Gastrointestinal stromal tumors. Nah, ini sangat sangat spesifik targetnya. Tisunya, jaringannya. Targetnya tidak ditulis di sini, tapi ini obat-obatnya ini. Jadi ini menggunakan berbagai macam omics untuk menemukan berbagai macam obat-obatan ini ya. Oke. Saya akan ini. Ya, kedua, kalau sudah kita memvalidasi dan menemukan target yang baik, kita harus sekarang menemukan identifikasi hit. Ya, hit itu artinya apa? Karena kita men-screen berbagai macam molekul. Kalau small molekul, molekul kecil yang harus berinteraksi dengan target yang nomor satu tadi, target yang sudah diidentifikasi dan target biologis yang menjadikan dia patologis. Ini target masalah, target yang membuat dia berpenyakit, menjadikan penyakit. Apapun juga targetnya berupa protein biasanya kan, reseptor di dalam sel maupun di luar sel, bisa juga enzim ya, itu adalah target-target molekul jadi small molekul ini. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, molekul mana daripada library kita, perpustakaan molekul kita yang isinya ribuan, yang akan hit dengan target tersebut. Nah, makanya itu disebut sebagai identifikasi hit identification. Hit itu artinya sudah ada terjadi interaksi secara molekuler, non-covalent bonding antara target kita dengan molekul kita. Jadi identifikasi hit ini menemukan molekul kecil yang dapat berinteraksi dengan target biologis ya. Nah, ini banyak caranya. Kalau zaman dulu kita lakukan sekarang itu adalah high throughput screening ya. Karena apa? High throughput itu artinya kita bisa men-screen misalnya dalam waktu 1 jam 100 sampai 200 molekul. Kalau dulu, kalau pas laboratorium nggak punya kan kita lakukan dengan tangan.
Tapi kalau kita lakukan dengan suatu robot, itu high throughput screening, 100 sampai 1000 molekul per jam bisa di-screen. Sehingga kita bisa mendapatkan kandidat itu dengan cepat ya. Nah, sekarang udah ada lagi baru virtual ligand screening VLS ini ya. Karena ini sekarang menggunakan machine learning dan AI. Nah, ini toolsnya, alatnya adalah virtual ligand screening machine, yaitu alat komputasi terhadap jutaan senyawa kimia. Kalau ini sampai ribuan high throughput screening, kalau sekarang udah jutaan menggunakan potensi ikatan dengan target ya, dengan menggunakan ligand virtual ligand screening. Jadi HTS sudah dirubah menjadi virtual ligand screening ya. Nah, ini perpustakaan molekul atau library-nya adalah sejumlah molekul yang sudah disintesa ataupun belum disintesa, tapi kita tahu um, gugusan daripada molekul tersebut. Jadi molekul A, mungkin ini basic molekulnya, tapi ada dikasih side chain ya, A, side chain B, side chain C, side chain-nya itu bisa 5 sampai 10. Itu sudah mendapatkan, misalnya kalau 5 ditambah dengan original molecule sudah ada 6. Molekul B dikasih side chain ada 10 lagi ya. Tambahin 11, 11 plus 6, 16. Nah, makanya kita bisa dengan mudah dengan menggunakan machine learning sekarang bisa membuat berbagai macam molekul-molekul dengan simulasi permutasinya sampai jutaan molekul, sehingga kalau kita screen nggak bisa menggunakan tangan lagi, nggak bisa menggunakan high throughput screening karena kurang cepat, maka kita sekarang melakukan virtual legal screening dengan secara komputasi hanya dengan tools bioinformatics, chemi informatics saja ya. Perkembangan terbaru ini yang saya selalu berikan perkembangan terbaru. Penggunaan algoritma AI untuk memprioritaskan hits berdasarkan prediksi binding affinity dan toksisitas. Kita bukan hanya mencari affinity, tapi juga ID50 atau LD50 secara virtual, secara simulasi juga bisa melakukan toksisitas. Sehingga kalau walaupun binding affinity-nya bagus tanpa kita tahu mengenai efficacy, toksiknya terlalu tinggi, maka kita buang itu ya. Sehingga kita akan melakukan banyak sekali screening penapisan mana yang baik, kemungkinan secara efficacy juga toxicity pada waktu kita lakukan virtual legal screening ini. Nah, sekarang menggunakan machine learning dan quantum computing untuk meningkatkan accuracy screening. Oke, itu nomor 2, identifikasi hits ya. Oke, nomor 3, optimalisasi hit untuk ke lead compound ya. Jadi intinya bagaimana? Kayak tadi sudah ditemukan misalnya molekul DLBS. Ini kan saya bekerja di DLBS ya. Kita menemukan DLBS 1033AZ5 misalnya ya. DLBS itu adalah kandidat yang baik mungkin ya, mungkin kandidat yang baik. Tapi kita tahunya bahwa kita masih akan harus dioptimalisasi lagi. Nah, itu caranya bagaimana? Harus menggunakan docking system, simulasi sistem, dan dieksperimen. Karena nanti satu hari ini yang dioptimalisasi ini harus juga memenuhi persyaratan farmakokinetika yang baik. Ingat ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi yang baik, dan toksisitas supaya tidak terlalu toksik. Jadi obat yang baik belum tentu memenuhi persyaratan absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi yang baik. Apalagi kalau itu toksik menjadi dihilangkan. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan docking sekarang ini. Jadi langkah-langkah mendesain molekul menggunakan data docking, ini juga toolsnya bioinformatika, kemudian simulasi dengan komputer mengevaluasi stabilitas ikatan molekul-molekul tersebut, termasuk kita melakukan termodinamika, berapa ketepatan bahwa dia berikatan dengan reseptor tersebut, pada jarak berapa angstrom dan berapa lama dia akan berikatan dengan menggunakan ikatan apa, hydrogen bonding, electrostatic bonding, dan lain ini bisa diukur semua dengan menggunakan simulasi ya. Sehingga kita setelah itu kita lakukan uji eksperimental untuk apa benar ini yang di hit ini yang sudah dioptimalisasikan itu akan mempunyai efek yang baik secara eksperimental. Dan kadang-kadang yang optimalisasi itu beda methyl group, beda uh, 1C, beda OH atau OH group ya, itu beda nanti ADME-nya juga beda, toksisitasnya juga beda ya. Jadi ini harus dilakukan.
Tapi sekarang untungnya, sekarang kita udah punya cara-cara untuk melakukan secara bioinformatika sehingga tidak memakan banyak waktu ya. Oke, itu optimalisasi hit untuk ke lead. Jadi lead-nya ini nanti kalau kita misalkan, oh ternyata molekul ini ya, GLBS 1034 CH25, ini lead yang bagus ini. Baru kita majukan ke berikutnya. Nah, pada waktu hits ini juga mau dikembangkan, kita juga mesti tahu nih, saya mau mengembangkan sebagai oral drug atau injectable drug, ya. Nah, untuk mengembangkan oral drug atau penyegal drug, kita nggak tahu misalnya, oh absorpsinya kurang bagus. Nah, kita bisa memodifikasi nih obatnya itu sendiri menggunakan functional group changes. Jadi kita bisa gunakan perubahan daripada side chain ini hidroksilasi contohnya. Bisa juga diberikan metilasi, diberikan macam-macam, ada berbagai macam. Ester caranya untuk meningkatkan daripada salah satu dari ADME itu ya. Nah, tapi tentunya kita punya banyak sekali macam-macam cara, misalnya aja ya, untuk peptida atau protein atau monoclonal antibody, kita bisa menggunakan pegilasi, ini untuk memperpanjang ya. Pegylated interferon contohnya, itu untuk half-life-nya, untuk diperpanjang ya. Tadinya mah 1 jam, sekarang 24 jam. Berarti kalau tadinya mesti kalau 1-2 jam suntiknya 3 kali sehari ya. TID sekarang mungkin sekarang suntik 1 kali sehari. Contohnya demikian itu pegilasi ya. Atau humanisasi juga bisa ya supaya tidak rejectionnya juga rash dan lain-lainnya, pruritus yang diberikan oleh monoclonal antibodies dan lain-lain, rejection karena ada masalah dengan mouse apa namanya route yang ada di sana ya, mice dan lain-lain, bisa diganti dengan humanization sehingga bisa diterima oleh tubuh ya. Asam amino substitusi juga kadang-kadang untuk memperlama T half life-nya ya. Oke. Kemudian target ligand ya, simulasi ini genetic engineering dan macam-macam ya. Nah, untuk memastikan bahwa suatu obat bisa diterima, nah ini contohnya nih, kita bisa merubah dengan pH supaya apa? Kalau misalnya, oh kita mau diabsorpsi di usus halus berapa pH-nya? Mungkin 2. Tapi kalau kita bikin tadi lead-nya kita, dia stabil di pH yang asam misalnya. Tapi padahal kita mau pH yang agak basah ya. Atau tadinya basah, mau sedikit pH asam. Bisa bisa gunakan pH modifikasi. Atau kita bisa berikan permeation enhancement sehingga absorpsi di usus halusnya juga bisa meningkat. Ya ini namanya environmental modification ya. Atau kalau dia berupa peptida, dia berubah macam-macam monoclonal antibodies, dia endosomal escape, ini bisa dilakukan. Macam-macam kita bisa lakukan ya untuk memodifikasi obat itu sehingga lead-nya itu bisa dikembangkan menjadi druggable di masa depan ya. Oke. Nah, itu modifikasi. Yang keempat, pengembangan praklinis. Nah, ini farmakolog itu berkembangnya itu dibutuhkan di sini ya. Terutama kita mau, ini mungkin yang banyak sudah dibicarakan, menguji keamanan dan efikasi senyawa lead pada model in vitro maupun in vivo ya. Memprediksi toksisitas. Sekarang ini tidak usah lagi di hewan dulu, tapi menggunakan model artificial intelligence untuk memprediksi efek samping potensial sebelum pengujian pada hewan ya. Nah, toxicity yang kalau pada hewan itu biasanya apa yang dilakukan sih? Toxicity study. Biasanya akut ya, 1 kali pemberian ya. Kemudian subkronis atau kronis tergantung daripada kita menggunakannya itu bagaimana. Kalau obat-obat yang diberikan setiap hari, misalnya obat diabetes, contohnya dapagliflozin itu kan SGL2 reseptor agonis yang bicara apa yang bekerja di renal tissue. Itu ya harus diberikan kronis ya sehingga akut dan kronis diminta ya. Biasanya itu kalau di FDA di Amerika paling sedikit ada 2 spesies ya. Satu misalnya spesies rendah, satunya spesies tinggi. Spesies rendah contohnya apa? Oh, bisa mice, rats, rabbits dan lain-lain itu spesies rendah. Kalau spesies tinggi misalnya apa? Oh, beagle dogs dia minta. Atau pada monyet ya, makaka, monyet ekor panjang itu juga biasa digunakan. Jadi 2 spesies paling enggak untuk melakukan toxicity maupun farmakokinetika.
Terus toksisitas yang ketiga adalah genotoxicity. Apakah obat tersebut menimbulkan mutasi apa enggak? Itu juga harus kita lakukan. Yang keempat adalah teratogenicity. Paling nggak ada 4 ini ya. Jadi akut, kronis, atau subkronis, genotoxicity, teratogenicity itu adalah toxicity semua yang harus kita lakukan penelitiannya ya. Oke, farmakokinetika ini menggunakan. Jadi kita bisa kasih drug labeling, kita bisa mengerti, diambil di darah, evaluasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi daripada obat ya, ADME tersebut ya, sampai mengoptimalisasi dosis daripada yang kita mauin, daripada lead compound kita tersebut ya. Nah, perkembangan terbaru sekarang kita sebelum menuju ke hewan, kita juga bisa menggunakan model organ on chips. Jadi kita bisa beli chipsnya untuk bisa menstimulasikan secara biologis tanpa hewan uji. Sebelum kita ke hewan uji, kita menggunakan lab on chips ya, organ on chips ini untuk bisa memprediksi ADME maupun memprediksi toxicity, juga memprediksi respons daripada organ tersebut ya, sehingga prediktif daripada machine learning, prediktif daripada analytical tools yang kita gunakan akan meningkat. Kalau kita gunakan lab on chips ini, kita nanti bisa translokasikan dan transmisikan secara pembelajaran kita terhadap hewan coba. Jadi kita tidak membuat mereka sacrifice, kita tidak membuat mereka suffer, walaupun ada ethical clearance mengenai hewan coba ini, tapi biasa kita lakukan dengan organ on chip atau lab on chips ini untuk memastikan bahwa memang tidak ada terutama toksisitas dan ADME-nya baik sekali. Ya. Oke, itu pengembangan praklinis ya, preclinical. Di sini banyak sekali farmakolog juga digunakan. Ya. Nah, kemudian uji klinis saya nggak perlu bicara banyak lah. Ini pasti Anda sudah tahu mengenai uji klinik fase 1, fase 2, keamanan farmakokinetik, dan lain-lain ya. Kemudian berikutnya setelah uji klinis ya, nah ini persetujuan regulatory affairs. Ini kita ke FDA atau Indonesia Badan POM ya untuk mendapatkan izin pemasaran ya. Sehingga yang apa yang kita masukkan dalam FDA? Sebelum kita melakukan semua uji-uji, kita sebelum melakukan uji klinik, kita itu belum melakukan yang disebut sebagai NDA, New Drug Application ya. Nah, itu adalah dokumen daripada data-data yang kita dapatkan praklinis untuk dimasukkan dan diperiksa oleh orang Badan POM atau FDA. Ini boleh apa enggak dilakukan uji klinik? Nah, kemudian kalau Badan POM akan mengeluarkan, kalau NDA proof dapat namanya PPUK ya, prinsip persetujuan uji klinis. Nah, kalau PPUK ini diberikan pada Badan POM, dia periksa berdasarkan data-data praklinis, di-approve oleh PPUK oleh Badan POM, baru kita bisa maju ke uji klinis dan akhirnya kita masukin ethical clearance dan lain-lain ya. Nah, kalau uji kliniknya udah kelar, POM melihat datanya, kita bawa datanya ke Badan POM lagi atau ke FDA, US FDA, dimanapun juga kita mau mendaftarkan produk kita, baru mereka memberikan persetujuan marketing authorization atau yang disebut di Indonesia namanya NIA. Nomor izin edar. Nah, kalau itu sudah diartikan, berarti regulator sudah mengevaluasi, sudah melihat data keamanan, efikasi, dan kualitas daripada manufacturer tersebut. Ya. Nah, kalau Indonesia sekarang udah menggunakan e-submission, di negara-negara luar juga e-submission, ya. Artinya kita sudah langsung bisa mengupload data-data kita untuk bisa mereka periksa secara virtual. Sehingga sekarang kalau kita menyusun data virtual ini, kadang-kadang kita juga menggunakan AI. AI-nya untuk membantu menyusun file dan memvalidasi dokumen-dokumen tersebut sehingga akan memenuhi persyaratan pendaftaran daripada obat yang baru ini. Ya, penting sekali untuk dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari regulatory approval. Ya. Ketujuh, pemantauan pasca pasar. Ini biasanya FDA minta, oke, bagaimana kita memastikan keamanan dan efikasi ya? Kita lakukan banyak sekali yang disebut sebagai post marketing surveillance ya, PSA atau PMA, post marketing surveillance ya. Ini biasanya kita lakukan banyak sekali uji-uji fase 4 yang kita bisa, atau menggunakan sekarang sistemnya
pharmacovigilance. Nah, itu satu area yang Anda mesti menguasai pharmacovigilance, bahwa setiap obat yang diedarkan kalau ada masalah dengan efek samping atau kejadian yang tidak diinginkan, ya, monitor, evaluasi efek samping dan lain-lain ini sudah dilakukan dan baik sekali di Badan POM, obat apapun juga. Nah, pharmacovigilance ini harus bekerja, dan setiap daripada klinisi yang melihat ada masalah di vaskes dimanapun mereka berada, kalau mereka menemukan adanya masalah pada obat tersebut, mereka wajib untuk melaporkan ke Depkes atau ke Menkes sekarang ya, atau ke Badan POM. Sehingga database daripada sejarah obat yang baru tersebut atau obat yang lama untuk pharmacovigilance bisa tetap dipelihara sehingga kita tahu keamanan dan efikasi daripada obat tersebut walaupun sudah melewati post regulatory approval. Jadi ini adalah bagaimana sejarah obat itu pada populasi masyarakatnya. Oke, saya akan kembalikan ke sini ya, uji klinik. Kita kan memang diajarin ya, evidence-based medicine. Wah, ini yang paling canggih ini. Karena menggunakan fasar statistik. Kita menggunakan berbagai macam metode-metode yang tervalidasi. Tapi sebetulnya nih ya, secara logika, IBM yang kita punya itu bukan IBM yang terbaik. Jauh dari baik. Why? Karena sebetulnya uji klinik yang kita lakukan tuh banyak yang disebut sebagai pemilihan, itu seakan-akan itu adalah laboratorium tapi yang ada di natural environment. Kenapa? Kita memasukkan inklusi dan eksklusi kriteria. Untuk obat diabetes ditulis eksklusi. Orangnya nggak boleh stroke, orangnya nggak boleh pregnant, orangnya yang masuk tidak boleh umurnya misalnya. Kalau dia mengalami keguguran nggak boleh masuk. Banyak sekali inklusinya, banyak eksklusinya. Padahal kalau Anda sebagai klinisi, apakah Anda bisa? Oh, menurut uji klinik nggak bisa ini karena Anda kemarin stroke, saya nggak bisa memberikan obat ini. Nggak bisa gitu. Sebagai klinisi, kita take all comers. Semua yang datang harus kita obati. Kita nggak bisa melihat, oh berdasarkan paper ini saya nggak bisa memberikan obat ini. Karena apa? Karena Anda dieksklusi. Nggak bisa. Jadi makanya IBM yang kita punya sekarang sebenarnya tidak sangat tepat. Karena tidak, ini seakan-akan adalah laboratorium in natural setting. Kita belum menemukan cara yang melakukan statistik secara natural setting. Jadi makanya IBM ini akan harus berevolusi, akan harus berprogresi. Dan yang sekarang kita punya tidak bisa menggambarkan mungkin 80% pasien yang ada di populasi yang datang ke tempat praktek. Karena itu hanya simulasi seperti laboratorium kecil. Kita eksklusi dan inklusinya itu banyak sekali ya. Tidak menemukan, tidak merepresentasikan seringnya natural setting. Jadi kita membangga-banggakan EBM, kita membanggakan standarisasi berdasarkan EBM, tapi kadang-kadang kalau kita lihat EBM itu masih belum perfect, ya itu yang kita punya sekarang, kita mesti maklumi, ya itu. Tapi kita harus tahu jadi intinya itu istilahnya bahasa Inggrisnya take it with a grain of salt. Ya kita mesti mengerti kalau ada obat baru, oh nggak bisa diuji dan lain. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya masih banyak kekurangan di IBM. Oke. Nah, ini tadi bicarakan ya, peran teknologi, drug discovery, kecerdasan buatan, quantum momentum, omics teknologi, dan lain-lain ya. Oke. Nah, pada waktu kita membayar, saya nggak tahu Anda udah diajarin ini apa enggak ya, pada drug discovery ini penting sekali, terutama untuk yang small molecule, yaitu aturan Lipinski Rule of Five ya. Ini adalah pedoman yang dimulai tahun 90-an ya, 99-97 untuk memastikan bahwa kesesuaian senyawa molekul yang kecil untuk menjadi calon obat, jadi drug likeness. Dan ini adalah memeriksa struktur kimia dan struktur fisikokimia. Apakah bisa? Jadi yang tadi lead compound tadi kan kita cari ya, udah mencari hit, kita harus memvalidasi menjadi lead compound. Nah, untuk memastikan lead compound menjadi druggable lead compound harus mengikuti aturan Lipinski Rule of Five ini. Ini apa saja aturannya ya? Karena masalahnya adalah kalau small molecule itu tidak diabsorpsi dengan baik,
kita ingat ya yang farmakokinetika ya, selalu ada naik sampai ujung atas, konsentrasi atas, kemudian turun. Tapi kalau bioavailabilitasnya, area under the curve-nya itu kecil dibandingkan area under the curve yang besar, pasti kita mau area under the curve yang besar. Nah, untuk memastikan area under the curve yang besar menjadi bioavailabilitas lebih besar, maka aturan Lipinski Rule of Five ini harus dipatuhi. Apa saja? Satu, molecular weight kecil, kurang dari 500 Dalton. Kemudian koefisien partisi kurang atau dari 5 ya. Ini menunjukkan lipofilisitas ya. Kalau kurang dari 5 itu sebetulnya itu antara hidrofilisitas dan lipofilisitas seimbang ya. Kemudian juga kita mesti meriksa hidrogen bonds donors ya. Bagaimana gugus OH, ONH-nya, NH-nya dan lain-lain itu ya yang mampu mendonorkan ikatan hidrogen. Karena ini kalau ingat ya kalau kita ini ada protein, ini ada small molecule, ini reseptor atau enzim, dia akan berikatan. Ikatannya ada elektrostatik, ikatan hidrogen dan lain-lain ya. Itu golongan organik kemis yang harus mengerti bagaimana ikatan ini baik karena biasanya itu bukan langsung ikatan kovalen, tidak, dia nggak bisa mati ya. Banyak obat yang memang kovalen, tapi yang bagus adalah dia ada ikatan hidrogen atau ikatan elektrostatik karena dia on and off-nya itu bagus di situ ya. Sehingga kita akan mendapatkan inhibitor ya, mungkin competitive inhibitor dan lain-lain ya. Jadi hydrogen bond donors ini kurang dari 5, penerima ikatan hidrogen HBA juga kurang dari 10 ya. Ini jumlah atom seperti oksigen atau nitrogen yang mampu menerima ikatan hidrogen harus kurang dari 10. Kalau kebanyakan itu juga tidak bagus karena apa? Dia ikatannya lebih kuat, maka dia tidak akan lepas-lepas, maka mungkin bioavailabilitasnya akan berkurang ya. Oke. Nah, berikutnya. Satu, berat molekul kurang dari 500 Dalton ya. Artinya total masanya dalam senyawa harus kurang dari 500 Dalton. Penting, kenapa? Kalau kurang dari 500 Dalton, karena kalau terlalu besar di atas 500 Dalton, susah melewati membran sel, sehingga mengurangi bioavailabilitas orang. Oh, make sense sekarang. Kenapa? Harus kurang dari 500 Dalton. Dia harus melewati di antara plasma membran ya. Kita tahu ya plasma membran di situ ada kadang-kadang itu ada protein transporter, apa atau terjadi ada masalah dengan plasma membran yang on and off-nya demikian karena dia selalu dynamic model kan ya. Jadi antara di situ kan ada lipid, ada kolesterol sehingga memungkinkan untuk dia pada 1 second atau 1 detik tertentu atau kurang dari 1 millisecond dia terbuka sehingga obatnya akan masuk. Kalau obatnya kecil dia akan masuk, tapi kalau obatnya besar walaupun dia terbuka dalam waktu 1 sampai 5 millisecond dia tidak akan bisa menembus plasma membran tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kita membutuhkan gugus fungsi tertentu yang memungkinkan untuk membuat obat itu kurang dari 500 kilodalton. Ya. Contohnya apa? Oh, aspirin 180 dalton, kecil sekali. Blood molekulnya rendah sehingga mudah diabsorpsi melalui saluran cerna. Nah, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, koefisien partisi kurang dari 5. Ini apa? Kelarutan senyawa dalam lemak ya. Yang kita biasa menggunakan sistemnya adalah oktanol dibandingkan dengan air. Jadi ini mencerminkan apa? Mencerminkan keseimbangan antara hidrofilisitas dengan lipofilisitas ya. Artinya apa? Kalau log nomor kurang dari 5 ini terjadi, maka senyawa tersebut larut dalam air untuk diserap. Tapi juga cukup lifoilik untuk menembus membran sel karena kita tahu ya, membran sel itu kan sebenarnya ada kolesterol, ada free fatty acid yang misalnya asam lemak yang membuatnya. Kalau terlalu banyak dan tidak terlalu lipofilik maka tidak larut dalam air, tidak larut dalam cairan tubuh dan kita tahu cairan tubuh 80% itu air. Dan akhirnya kalau tidak terabsorpsi apa yang terjadi? Ada pengendapan di darah, kemudian menjadi toksik nanti kadarnya akan meningkat karena dia tidak bisa diabsorpsi di dalam usus kecil yang notabene plasma membran di situ ada lamina propria, plasma membran harus lipofilitasnya itu tidak terlalu tinggi dan dia harus bisa masuk sebagai hydrophilic drugs ya. Simetidin itu memiliki log P sekitar 2 sehingga seimbang untuk diabsorpsi ya. Kebanyakan obat-obatan yang sudah kita pakai itu log P-nya kurang atau sama dengan 5. Oke, make sense ya. Lipofilisitas. Yang ketiga, hidrogen, donor ikatan hidrogen. Jadi hydrogen bond donors kurang dari 5. Ini penting juga. Kenapa?
Gugus fungsi di mana dia berikatan, di situ ada interaksi kembali lagi ya. Ada hidroksil atau amina. Amina berasal ya dari amino ya. NH group atau OH group ya. Nah, kalau dia lebih dari 5 terlalu polar. Nah, kalau terlalu polar mengurangi kemampuan mereka untuk nembus membran sel. Why? Karena membran sel tuh lipofilik, sorry, lipofilik ya, sehingga kalau terlalu polar dia tidak bisa melewatin lipofilisitas daripada membran sel tersebut, karena itu free fatty acid yang goyang kan ya, sehingga yang diambil yang paling bagus adalah hydrogen bond donors kurang dari 5 untuk dia bisa meningkatkan kelarutan tanpa mengurangi kemampuan menembus membran ya, sehingga apa contohnya metformin HBD-nya 3 bagus sekali sehingga dia bisa diserap baik melalui saluran cerna ya. Yang keempat, penerima ikatan hidrogen ini mirip juga ya, HbA 10 di atas 10 juga terlalu sangat polar, susah untuk menembus membran lipid ya. Jadi ini logikanya sama dengan HBD tadi ya, hydrogen bond donors. Kalau ini penerima ikan hidrogen ya. Ibuprofen HbA2 memiliki polaritas sesuai dengan absorpsi optimal ya. Oke. Nah, contohnya aplikasi Lipinski Rule untuk dalam praktek ya, dalam praktek ini maaf saya salah tulis ini, praktek proses penemuan obat. Satu, desain obat kanker harus kecil, menembus sel kanker ya. Bukan hanya menembus sel kanker, tapi juga diabsorpsi ya, untuk lewat usus halus ya. Tapi tetap polar. Untuk obat kronis statin kolesterol, rancang untuk memenuhi semua Lipinski untuk administrasi obat yang efisien. Kandidat obat baru ya, pasti kita melalui Lipinski Rule ini, sehingga kita bisa menapis ya, membuat filtering, saringan untuk mengoptimalkan senyawa kimia untuk meningkatkan peluang, kemungkinan untuk bisa menjadi druggable secara oral, per oral. Kalau injeksi tidak perlu ini. Kenapa? Ya diinjeksikan lewat vena dan apapun juga, bolus dan lain-lain langsung ke darah. Tapi kalau kita melalui per oral kan harus diabsorpsi dulu. Makanya Lipinski Rule ini dibuat untuk memastikan bahwa obat per oral itu meningkat absorpsinya. Ya. Oke, ini ada pengecualian dan lain-lain. Saya tidak akan membicarakan ya. Nah, ini juga penting. Ini tools ya, virtual ligand screening. Nah, ini untuk orang kalian yang suka bioinformatics, tools ini juga penting untuk mengerti dalam drug discovery ini. Virtual ligand screening (VLS) ya. Itu sebetulnya cara komputasi, ya, cara simulasi secara komputer AI generation untuk memprediksi interaksi antara ligan ya, dengan reseptor atau target biologisnya. Target biologis bisa reseptor, bisa protein, bisa apa namanya enzim ya, dan lain-lain ya biasanya, dan bisa di outside jadi ekstraselular maupun intraselular ya, untuk mengidentifikasi kandidat potensial obat ya. Nah, ini fitur utama ada VLS ya, apa saja. Dulu high throughput screening. Nah, sekarang ini saya katakan ini masih terlalu lambat buat sekarang karena masih ribuan. Tapi kalau bisa jutaan ya kita menggunakan molecular docking ini ya, molecular docking teknik ya. Dan ini akan bisa di-score virtual liquid screening menggunakan molecular docking ya. Ini bisa di-skor untuk meranking ligan berdasarkan energi. Ini belum lead optimization, ini baru lead screening loh ya, identifikasi hits. Bahkan belum lead, baru hits. Ya, baru early on. Kalau sudah interaksi nanti kita butuhkan butuhkan leads, itu nanti juga menggunakan hal yang sama ya. VLS berbagai struktur ini membutuhkan struktur 3D dari protein target. Kenapa? Loh iya kan kita mau simulasi di mana protein ini akan mempunyai active site dan juga mana ligan yang akan bisa binding, yang bisa berikatan. Makanya kalau kita nggak punya struktur 3D secara virtual, bagaimana kita bisa membuat simulasi interaksi antara small molecule dengan struktur tersebut, dengan protein tersebut atau reseptor tersebut. Jadi kita harus mendapatkan struktur 3D dari protein target ya.
Dan kemudian kalau berbasis ligand ya pasti kita mengandalkan ligand diketahui untuk target tertentu menggunakan memprediksi pasangan. Jadi memprediksi kalau kita punya ligand yang 3D yang sudah bisa kita lakukan tanpa menggunakan kristalografi, kita juga bisa menggunakan secara virtual 3D tanpa melakukan kristalografi, tanpa melakukan metabolomics, metabolit kita secara virtual membuat 3D struktur secara kimiawi, kita bisa memprediksi mana protein target yang bisa ditargetkan dan bisa berinteraksi dengan ligand yang kita punyai secara virtual ini. Jadi dua hal, berbasis struktur untuk ligand atau berbasis struktur untuk targetnya, ya. Itu adalah VLS, ya. Nah, kembali lagi saya katakan ini juga menarik untuk orang-orang yang suka bioinformatics, chemoinformatics ya. Aplikasinya itu banyak sekali ya. Jadi ini mengidentifikasi senyawa hits yang dapat dioptimalkan dalam pengembangan lead ya. Kalau tadi hits sekarang ke lead, mengurangi biaya dan waktu dibandingkan metode HTS eksperimental karena HTS ini sekarang kalau zaman tahun 1990 atau early 2010, 2015 itu masih HTS, masih banyak digunakan. Tapi sekarang sudah model virtual ligand screening menggunakan simulasi ya. Nah, sekarang ini juga VLS ini banyak digunakan untuk drug repurposing. Nah, ini artinya apa? Drug repurposing ini adalah obat yang sudah lama, yang seringnya sudah off patent, patennya habis, tapi dicarikan target-target yang baru, sehingga dia bisa dilakukan pengoptimalisasian untuk mendapatkan indikasi baru. Ya, nah contohnya drug repurposing. Sebentar, hidroksikloroquine itu dulu katanya. Pada waktu pertama kali COVID dikatakan, oh hidroksikloroquine bagus untuk COVID. Ternyata secara klinis juga tidak baik. Itu kan obat malaria. Untuk digunakan sebagai obat COVID ternyata, tapi secara virtual ligand screening bagus. Nah ini drug repurposing namanya, repurpose. Tujuannya diulang, dikaji ulang, repurpose. Hingga tadinya obat untuk malaria dipikirkan bisa untuk obat untuk COVID, ternyata tidak. Walaupun VLS-nya beda. Jadi makanya itu kadang-kadang hasil yang VLS ini hanya untuk memvalidasi dan untuk early screening. As a tool bagus, tapi tidak meyakinkan pasti ini secara klinis bagus. Karena ini hanya simulasi. Ya. Oke, keuntungannya apa? Ya, kita membutuhkan ini. Walaupun ini hanya simulasi, only early on screening, tapi tetap dibutuhkan. Kenapa? Lebih hemat biaya dibandingkan dengan kalau kita lakukan dengan langsung pada eksperimen. Itu mahal ya. Dapat menyaring jutaan senyawa secara virtual. Memberikan wawasan secara molekuler interaksi obat target. Saya selalu tanyain lah, kalau misalnya seringnya itu banyak sekali hasil VLS tidak menunjukkan eh, hasil klinis yang baik, ngapain dilakukan loh? Tidak, masih banyak loh fungsinya loh. Ini sama dengan kalau kita tuh nyetir mobil atau nyetir motor ya. Masa kita tiba-tiba persneling 3, persneling 4 dari kita on off, langsung persneling 3. Tidak, kita harus persneling 1 sampai 30 kilometer per jam, baru kedua sampai 40-50, baru persneling 3. Nah, VLS ini adalah screening persneling 1, bahkan kadang-kadang persneling 1B, persneling 2. Kalau kita tidak lakukan, mana bisa kita langsung dari 0 sampai 100 km per jam, tidak mungkin. Makanya bioinformatics masih ada dan banyak untuk sebagai persneling 1 gunanya untuk menghemat biaya, mempercepat filtering, kemudian menjaring jutaan senyawa, mana yang bisa druggable, mana yang bisa jadi hits, mana yang bisa di lead optimalisasi, dan lain-lain. Dan interaksinya itu mekanismenya bagaimana? Itu lewat virtual ligand screening. Ya. Jadi tantangannya apa? Ya kalau kita mau memastikan bahwa dia pada satu hari punya clinical correlates, korelasi klinik yang baik antara ligand screen ini ya. Satu ya kita mesti punya data yang akurat. Karena setiap simulasi, garbage in, you get garbage out. Kalau kita tidak memasukkan struktur yang tidak akurat, kalian akan mendapatkan hasil yang tidak akurat. Hasil yang tidak akurat untuk virtual screening
translasinya adalah tidak bisa mempunyai clinical correlate yang baik. Maka struktur protein yang akurat itu adalah penting. Kadang-kadang kita kalau ya saya sering kan ya mensupervisi, membimbing mahasiswa. Oh, enggak akurat, enggak apa-apa, asal pokoknya kalian tahu. Tapi kalau itu dibagi, dibuat untuk menjadi obat, enggak bisa loh. Strukturnya harus akurat, benar-benar apa yang terjadi secara patologis. Dan ini bisa disimulasi juga kalau tidak akurat. Harus dirubah menjadi lebih akurat. Nah, ini penting karena garbage in, garbage out. Kita bikin obat bukan untuk tesis, bukan untuk paper. Ya, paper hanya bisa ditaruh di meja, orang nggak baca ya nggak apa-apa. Tapi kalau bikin obat, ini bisa jutaan dolar ini kalau nggak jadi. Kenapa? Karena proteinnya tidak akurat. Ataupun kalau misalnya ada toksisitas karena protein kita nggak akurat, malah iatrogenik nantinya kan memberikan efek samping yang tidak meningkat, yang meningkat. Kadang-kadang kita tahu, tapi karena apa? Karena mulai dari VLS-nya tidak akurat ya. Kemudian tantangan juga keterbatasan mempertimbangkan fleksibilitas dari ini 3D, 3 dimension, kadang-kadang 4 dimensional struktural konformasi daripada protein target tersebut. Karena protein itu adalah dynamic, protein ini bukan kayak kayak barang ini ya stay seperti ini, tidak, tapi dia berubah di dalam biological fluid. Dia karena pH dan environment, micro environment di dalam itu, maka protein itu akan berkonformasi yang berbeda-beda. Nah, ini kadang-kadang makanya kita menggunakan sistem molecular dynamics karena dinamika daripada konformasi daripada protein ini pada setiap milisecond itu berubah. Dan kadang-kadang pada waktu drug kita ini tidak benar konformasi yang benar sehingga menunjukkan bahwa dia mempunyai efikasi pada patologis, itu dilakukan pada dinamika yang tidak benar. Sehingga masih ada tantangan untuk mengurangi keterbatasan kita dalam mempertimbangkan fleksibilitas konformasi 3 sampai 4 dimensional protein ini. Ya. Yang terakhir adalah protein positif palsu, negatif palsu ini false negative and false positif ya. Kadang-kadang hasil VLS makanya harus divalidasi berkali-kali. Kalau saya minta anak-anak ya mahasiswa saya melakukan VLS dan lain-lain ya nggak bisa 3 kali. Saya kadang-kadang minta lakukan 5 kali, 6 kali. Walaupun itu berbulan-bulan, berminggu-minggu, tapi tetap kita harus lakukan karena kita memastikan ketidakpastian itu juga masih besar. Kalau kita mencari obat ini bukan mencari paper untuk mencari data hanya untuk publikasi, bukan. Ini mencari obat. Hubungannya senyawa, hubungannya dengan obat ini bisa diberikan sebagai dijual apa tidak. Kalau dalam industri kan gitu. Make sense untuk membuat obat ini dengan risiko daripada investasi dalam uji klinik. Kalau ininya nggak benar karena false positif kita ignore, false negatif kita ignore, nanti at the end biaya yang dikembangkan yang dikeluarkan itu besar sekali dan percuma dilakukan. Maka itu kita minta validasinya itu berulang-ulang sampai kita yakin. Ya. Oke, nah ini mengenai formulasi. Mungkin Anda yang bukan background farmasi mungkin kurang kurang minat. Tapi ini like it or not dalam drug discovery, drug development harus dilakukan ya. Kita punya yang kita tahu ya formulasi apa ya tablet, liquid, injeksi dan lain-lain. Tapi kedepannya kita juga mesti ngerti karena kita kalau kita membuat obatan ya, misalnya nih microneedle patch ini hormonal sekarang dimulai obat-obatan ya, mulai pakai microneedle patch. Jadi patchnya itu kalau dulu seperti koyo ya, hanya ditempelkan plaster saja. Tapi sekarang ada microneedle-nya yang bisa masuk ke dalam pori-pori. Yang obatnya di delivery lewat needle yang kecil-kecil, tidak sakit ya. Saya punya mahasiswa di Fakultas Farmasi di UI mengembangkan ini ya untuk peptida ya, tapi bagus hasilnya. Kalau kita melakukan farmakokinetika kan profilnya bagus sekali ya dan lain-lain ya. Kemudian transdermal patch ini juga dulu ya coated lipid based nanoparticle, nanoparticle dan lain-lain. Ini adalah cara-cara untuk memformulasi bagaimana kita bisa menaikkan bioavailabilitas dan delivery daripada therapeutic drugs tersebut ya. Nah, preclinical development tadi dibicarakan ya, toksikologi ada 4, ADME ya. Ini sebenarnya ada alat untuk melakukan tadi ya simulasi di apa namanya di uh, menggunakan uh, uh,
alat AI ya, jadi simulasi computation system atau pakai hewan coba. Hewan harus dilakukan ya. Kalau udah hewan ya, kita lakukan phase one pharmacokinetics di manusia ADME ini ya. Nah, efficacy model, GLP toxicity formulation. Oke, tadi barusan yang kita bicarakan itu adalah formulasi ya. Nah, preclinical saya enggak usah bicarakan ya, karena ini udah sering dinyatakan phase 1, phase 2, phase 3, di mana kita lakukan phase 1 ini misalnya kita melakukan dose ranging study ya. Phase 2 ini kalau ini pasiennya tidak tertentu, kalau phase 2 sudah mulai nih dengan disease tertentu, ini dose ranging study. Kalau baik sekali efficacy safety-nya, baru kita melangkah ketiga pada penyakit dengan indikasi tertentu intinya. Phase 3 itu tunjukkan itu. Untuk menunjukkan indikasi tertentu pada penyakit tertentu, dosisnya sudah tahu yang didapatkan dari fase 1 maupun fase 2 ya. Oke, kita terus. Nah, ternyata banyak sekali obat-obatan yang ditemukan itu tidak memiliki efekasi yang baik. Jadi walaupun sudah kita lakukan virtual clinical screening, kita udah tahu tantangannya kita hadapi, ternyata uji kliniknya tidak baik dan 52% daripada masalah, dan ini jadi tahun 2020 ini saya dapat ya, 52% daripada obat-obatan yang dikembangkan itu mempunyai masalah efekasi loh. Yang safety 24. Jadi kalau obat itu tidak menjadi obat yang bisa diperdagangkan, yang bisa dipasarkan, ternyata masalah nomor satu adalah efficacy. Masalah kedua baru safety. Jangan berpikir bahwa, oh masalah obat ini karena dia tidak aman. Bukan, tapi karena dia tidak memberikan efficacy yang baik. Dia tidak memberikan apa namanya keperpihakan terhadap indikasi yang baik, yaitu efficacy ya. Dibandingkan dengan safety. Yang lainnya ini ada komersial, strategik, operasional, dan lain-lain. Tapi ini 24% mayoritas adalah karena efficacy. Baru kedua safety. Ya. Oke, ini tadi saya nggak bicarakan lagi ini karena kita udah summary dari permulaan AI in drug discovery, ada drug design, chemical synthesis, drug repurposing. Saya akan teruskan saja ya. Oke, next. Nah, ini repurposing drug. Ini adalah kalau nggak salah ini slide terakhir dari saya bahwa kadang-kadang itu kita membutuhkan loh indikasi yang baru untuk obat-obat yang sudah lama. Jadi intinya kita tidak harus melakukan lagi kita tidak harus mencari screening penapisan dari senyawa-senyawa tadi yang high throughput screening dan lain-lain. Virtual library screening. Tidak harus lakukan itu lagi. Yang harus kita lakukan adalah ya screeningnya virtual tapi bukan untuk mencari senyawa, tapi mencari farmakokinetika yang tepat. Mencari bagaimana interaksi ini bisa terjadi antara ligand saya yang tadinya repurpose, yang old drugs menjadi repurpose dengan protein saya. Itu tujuannya. Sehingga kalau kita bisa lakukan dan kita melakukan berbagai macam tadi yang kita lakukan in vitro dan juga in silico, kita bisa take it to clinical development dan akhirnya kita bisa membuat obat baru ya. Contohnya yang banyak dipakai repurposing itu thalidomide ya. Di zaman tahun 60 thalidomide itu tidak digunakan karena apa? Saya lupa indikasinya lama apa ya. Tapi pada waktu itu diberikan pada wanita-wanita hamil, ternyata anak-anaknya cacat semua dikasih thalidomide tahun 60-an tuh, 50 60. Nah, belakangan ini orang menemukan, oh mungkin thalidomide ini memang jangan dikasih obat pada wanita hamil, tapi pada kanker tertentu, kalau nggak salah limfoma, atau saya lupa, atau multiple myeloma kalau nggak salah. Ternyata hasilnya baik sekali. Nah, itu contohnya. Di mana drug repurpose ini juga mempunyai sistem di mana dia mengurangi risiko, mengurangi waktu, dan juga mengurangi biaya untuk bisa dikembangkan menjadi obat yang baru. Nah, kalau gini NCE 10 tahun, repurpose adalah 1-2 tahun ya. Jauh lebih cepat kalau generik sebelah kiri ini low nih ya. Sehingga banyak sekali perusahaan farmasi sekarang melakukan drug repurposing untuk mendapatkan obat-obat yang baru ya. Jadi ini adalah salah satu cara medical industry, chemical atau pharmaceutical industry untuk mendapatkan obat baru dengan menggunakan obat yang lama tapi di repurpose ya. Oke, saya kira itu yang saya bisa bagikan ya.